Apakah benar tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi dan semuanya pernah diungkap ratusan tahun lalu oleh Syekh Siti Jenar? Dalam naskah kuno Jawa, tertulis bahwa langit akan merah tanpa sebab, bumi akan berbicara tanpa suara, dan manusia kehilangan cahaya dalam dirinya sendiri sebelum kiamat benar-benar datang. Tapi yang paling mengejutkan, Syekh Siti Jenar tidak bicara tentang kehancuran dunia. Ia bicara tentang kehancuran manusia dari dalam. Tentang zaman di mana orang berilmu menjadi sombong, agama jadi alat kebanggaan, dan kebenaran dibungkam oleh kepentingan. Kini, pertanda-pertanda itu muncul lagi. Apakah ini kebetulan? Atau tanda bahwa ramalan itu sedang menjadi nyata? Jika kau berani membuka mata tentang rahasia kiamat dalam sejarah Jawa, tonton video ini sampai akhir, karena kebenarannya mungkin sudah dimulai dari sekarang. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Langit sore itu berwarna merah menyala, seperti bara api yang menetes ke bumi. Angin berhembus berat, membawa aroma tanah dan getar halus yang sulit dijelaskan. Di sebuah desa tua di jantung tanah Jawa, orang-orang berdiri di depan rumahnya, menatap langit dengan wajah pucat. Tak ada yang berani bicara, hanya suara gamelan jauh di kejauhan terdengar lirih, seperti meratap menyanyikan kabar buruk yang belum dipahami. Malamnya, suara gemuruh muncul dari arah timur. Tanah bergetar perlahan, membuat genting rumah bergemerincing. Seekor ayam berkokok meski belum waktunya, dan anjing-anjing menyalak ke arah gelap. Orang-orang tua keluar dari bilik, berbisik pelan. Tanda apa iki, tanda apa ini? Tak ada jawaban, hanya pandangan gelisah saling bertukar di bawah cahaya lentera. Beberapa orang menyebutnya sebagai tanda zaman, sebagian lain menganggapnya sebagai kebetulan. Namun di antara ketakutan itu, tersebar nama seorang lelaki tua yang katanya sudah mengetahui semua ini jauh sebelum terjadi. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar bukan sekadar ulama atau guru. Ia dikenal sebagai sosok yang melampaui batas pengetahuan manusia biasa. Orang-orang menyebutnya sebagai orang yang sudah bangun ketika dunia masih tidur. Dalam catatan kuno, ia sering berbicara tentang keseimbangan antara langit dan bumi, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Dan ia pernah berkata, ketika bumi mulai berbicara lewat bencana, itu artinya manusia telah berhenti mendengar suara hatinya. Desa tempat Syekh Siti Jenar dulu mengajar kini seakan hidup kembali oleh cerita-cerita lama. Seorang pemuda bernama Jaka Wirana, keturunan murid Siti Jenar, menemukan kembali naskah ajaran yang diwariskan kakek buyutnya. Di dalamnya tertulis dengan tinta pudar, kiamat bukan hanya saat langit runtuh, tapi saat hati manusia kehilangan cahaya. Saat orang benar disalahkan dan yang zalim diagungkan, itulah tanda bumi mulai letih menahan manusia. Kata-kata itu menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga surau kecil di pinggir sawah. Semakin banyak yang percaya bahwa semua keanehan akhir-akhir ini, angin aneh, gempa kecil tanpa sebab, hewan-hewan yang berlarian di malam hari, bukan sekadar fenomena alam, melainkan isyarat batin tentang pergeseran besar yang akan datang. Namun tidak semua mempercayainya. Beberapa orang menganggap ajaran Siti Jenar berbahaya, menyesatkan, bahkan bertentangan dengan nalar agama. Tapi di sisi lain banyak pula yang justru menemukan ketenangan dalam kata-katanya, merasa bahwa kebenaran yang ia ajarkan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Malam kian larut. Langit masih merah samar, seolah belum ingin kembali ke warna malam yang biasa. Di ujung desa, Jaka Wirana duduk termenung di tepi sungai, menggenggam lembaran naskah itu erat. Iwi tahu, apapun yang sedang terjadi, ini bukan kebetulan. Ia menatap air yang memantulkan warna langit dan berbisik, apakah ini tanda yang dulu disebutkan oleh Syekh Siti Jenar? Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa suara samar seperti bisikan dari masa lalu. Kiamat tidak datang dari langit, ia lahir dari hati manusia sendiri.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jaka merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Keesokan harinya, desa itu masih diselimuti hawa aneh. Embun turun lebih pekat dari biasanya, dan langit tetap kelabu meski matahari sudah lama terbit. Suara gamelan dari arah selatan terdengar sayup, tapi tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Para petani berhenti menanam, para nelayan enggan melaut. Mereka takut pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah bumi menyimpan rahasia yang siap terbuka kapan saja. Di tengah ketakutan itu, seorang lelaki tua datang berjalan perlahan dari arah timur. Jubahnya lusuh, matanya dalam, dan langkahnya tenang. Dialah Syekh Siti Jenar, sang pengembara ilmu yang selama ini hanya dikenal lewat cerita. Ia datang tanpa pengumuman, tanpa pengawal. Tapi kedatangannya membuat seluruh desa seperti membeku. Anak-anak berhenti bermain, para ibu menunduk, dan para lelaki berdiri diam, menatap sosok yang disebut-sebut sebagai penjaga rahasia zaman. Siti Jenar berhenti di depan balai desa, menatap langit yang berwarna abu-abu tua. Ia lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Langit tidak berubah tanpa sebab, alam sedang berbicara. Tapi manusia sudah terlalu sibuk untuk mendengarnya." Kalimat itu sederhana, namun mengguncang hati setiap orang yang mendengar. Mereka saling pandang, mencoba memahami maksudnya. Salah satu pemuka desa bertanya, "Guru, apakah ini pertanda buruk?" Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Buruk hanya bagi mereka yang kehilangan cahaya hatinya. Alam hanya memantulkan apa yang manusia tanam. Bila hati kotor, maka langit pun murka. Sejak hari itu, Siti Jenar tinggal di desa itu, mengajar siapapun yang ingin belajar tentang keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Ia tidak membangun pesantren megah, tidak pula menulis kitab besar. Beliau hanya duduk di bawah pohon sawo tua di tepi sungai, dan orang-orang datang kepadanya membawa pertanyaan yang tak terjawab oleh akal. Dalam salah satu pengajiannya, ia berkata, "Jangan takut pada kiamat, takutlah saat kau hidup tanpa hati. Karena kiamat sejati bukan ketika bumi hancur, tapi ketika manusia berhenti mencintai kebenaran." Ucapannya membuat beberapa orang meneteskan air mata, sementara yang lain terdiam dalam renungan panjang. Namun tidak semua orang senang. Sebagian ulama di sekitar desa menilai ajarannya terlalu berani, bahkan berbahaya. Mereka menuduh Siti Jenar menyebarkan paham yang bisa menggoyahkan keyakinan. Tapi setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kebenaran tak butuh pembelaan. Ia akan tetap hidup bahkan ketika manusia berusaha membungkamnya." Sore itu, langit kembali berubah. Cahaya merah menyala muncul di ufuk barat, memantul di air sungai seperti darah yang menetes. Warga desa ketakutan berlarian ke rumah masing-masing, tapi Siti Jenar tetap duduk diam di bawah pohon. Ia menatap langit itu tanpa gentar, lalu berbisik lirih, "Ini baru permulaan." Suara langit sedang berbicara. Angin berembus lembut melewati pepohonan, membawa aroma tanah yang baru tersentuh hujan. Di balik ketenangan itu, dunia seolah menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah kehidupan manusia Jawa selamanya. Dan malam itu, Jaka Wirana mendengar suara samar dari arah sungai. Suara lembut yang memanggil namanya. Ia terbangun dengan dada berdebar, lalu berlari keluar rumah. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berbisik seperti doa dari zaman yang terlupa. Beberapa hari setelah kedatangannya, Syekh Siti Jenar mulai berbicara tentang sesuatu yang membuat banyak orang terdiam lama setelah mendengarnya, tentang waktu dan kiamat dalam diri. Pagi itu, di bawah pohon sawo tua yang sama, puluhan orang duduk bersila di hadapannya. Udara lembab, kabut masih menggantung di atas sungai, dan suara burung terdengar seperti nyanyian halus dari alam yang tenang. Siti Jenar menatap mereka satu persatu. "Kalian mencari kiamat di langit," katanya dengan suara pelan, padahal ia bersemayam di dalam diri manusia. Orang-orang saling berpandangan, beberapa mengerutkan dahi, yang lain menunduk,
bingung dengan kalimat yang terdengar terlalu dalam untuk dipahami. Ia lalu mengambil segenggam tanah dan menatapnya. Lihatlah tanah ini. Ia diam, tapi di dalamnya ada kehidupan. Begitu pula dengan waktu. Ia tampak bergerak maju, padahal ia hanya berputar di dalam dirimu. Bila hatimu gelap, waktu terasa cepat dan hampa. Bila hatimu terang, waktu berhenti, dan engkau akan melihat rahasia Tuhan. Kata-katanya mengalir seperti sungai, tenang namun menghanyutkan. Di antara mereka yang mendengar, Jaka Wirana duduk paling depan. Ia tak pernah berpikir bahwa waktu bisa berarti sesuatu yang lebih dari sekadar detik dan jam. Namun setiap kata dari Siti Jenar seperti mengguncang hatinya, membuatnya sadar bahwa yang disebut akhir zaman mungkin bukanlah akhir dunia, melainkan akhir dari kesadaran palsu manusia. Siti Jenar melanjutkan, ketika manusia hidup hanya mengejar harta dan nama, ia telah mati meski masih bernafas. Itulah kiamat kecil yang tak disadari. Dan bila seluruh umat kehilangan arah dan berhenti mengenal kebenaran, maka kiamat besar pun datang, bukan dari langit, tapi dari dalam hati manusia itu sendiri. Suasana menjadi hening, hanya suara daun bergesekan tertiup angin. Beberapa orang menitikkan air mata tanpa tahu mengapa. Mereka merasa seperti sedang menatap diri sendiri lewat cermin kata-kata sang syekh. Namun di antara kerumunan itu, beberapa pemuka agama dari desa lain memperhatikan dengan tatapan curiga. Salah satu dari mereka berbisik, "Ini ajaran berbahaya." Ia bicara seolah lebih tahu dari kitab, tapi tak ada yang berani memotong ucapannya. Kata-kata Siti Jenar terlalu lembut untuk dilawan, tapi terlalu tajam untuk diabaikan. Sebelum pengajian usai, ia menatap semua muridnya dan berkata dengan tegas, "Ingatlah, kiamat bukanlah kehancuran bumi, melainkan kehancuran nurani. Jika kalian ingin tahu kapan kiamat datang, lihatlah bagaimana manusia memperlakukan kebenaran." Setelah itu, ia bangkit dan berjalan perlahan menuju sungai. Air mengalir tenang, memantulkan bayangan langit yang mulai memerah. Jaka Wirana mengikuti dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Saat sang syekh berhenti di tepi air, ia berucap lirih, "Waktu akan segera berbicara, dan yang mendengar hanyalah mereka yang hatinya belum mati." Angin berhenti berhembus, suasana hening seolah dunia menunggu sesuatu. Dari kejauhan terdengar gemuruh pelan, seperti bumi yang baru saja menarik napas panjang. Dan di sanalah pelajaran pertama tentang akhir zaman batiniah mulai tertanam dalam hati mereka, bahwa mungkin kiamat sudah dimulai sejak manusia berhenti mendengar suara hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Alam seolah tak lagi sama seperti sebelumnya. Angin yang biasanya berhembus lembut kini datang membawa suara aneh, kadang seperti rintihan, kadang seperti seruan jauh dari balik kabut. Di malam hari, cahaya samar muncul di cakrawala timur, berkilau seolah ada sesuatu di langit yang sedang mencoba menyampaikan pesan. Warga desa mulai cemas. Beberapa berani berbisik bahwa inilah tanda-tanda yang dulu pernah disebut oleh Syekh Siti Jenar dalam ajarannya. Satu sore, saat langit berubah kelam, seorang anak kecil berteriak dari tepi sungai. Air tiba-tiba surut, menyisakan dasar sungai yang retak seperti tanah yang haus. Tak lama kemudian ratusan burung gagak berterbangan dari arah hutan, berputar di atas desa sambil berkauk keras. Orang-orang ketakutan dan berlarian masuk ke rumah. Suasana menjadi hening, hanya tersisa suara desir angin yang dingin dan menusuk tulang. Jaka Wirana mendatangi Syekh Siti Jenar yang sedang duduk di bawah pohon sawo tua. Dengan wajah panik ia berkata, "Guru, apakah ini pertanda seperti yang Anda katakan? Alam tampak murka." Siti Jenar menatapnya dalam diam cukup lama sebelum menjawab pelan, "Alam tidak murka, nak. Ia hanya meniru manusia. Bila manusia tak lagi jujur, langit pun berubah warna. Bila hati manusia kering, sungai pun enggan mengalir." Ucapan itu menembus dada Jaka Wirana seperti pisau dingin. Ia sadar, selama ini manusia memang telah mengabaikan keseimbangan. Tanah dikeruk, hutan dibakar,
dan doa hanya diucapkan tanpa makna. Kini semua itu kembali pada mereka sebagai pesan dari semesta. Di hari yang sama, sebuah peristiwa ganjil terjadi. Seekor sapi yang sedang digembala tiba-tiba berlutut menghadap langit, lalu mati tanpa sebab. Orang-orang menyebutnya isyarat langit pertama. Malamnya mereka mendengar gemuruh dari arah gunung, meski tidak ada tanda letusan. Suara itu dalam, bergetar, seperti panggilan dari perut bumi. Syekh Siti Jenar memandang ke langit yang dipenuhi awan gelap. Inilah waktunya, katanya pelan, ketika langit mulai berbicara dan bumi mengirim tanda. Tapi tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Ia lalu mengajak murid-muridnya duduk melingkar dan berzikir. Suara mereka menggema lembut di antara gemuruh angin malam, seolah berusaha menenangkan alam yang resah. Namun, tidak semua penduduk percaya. Sebagian menuduh Siti Jenar menyebarkan ketakutan. Kalau memang dia orang suci, kata seorang tokoh desa dengan nada sinis, mengapa tidak dia hentikan tanda-tanda ini? Tapi malam itu, ketika lelaki itu berkata demikian, rumahnya diguncang angin besar hingga atapnya terlepas. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mencemooh. Di tengah kekacauan itu, Siti Jenar tetap tenang. Ia berkata pada murid-muridnya, setiap tanda alam adalah surat dari Tuhan. Siapa yang mampu membaca akan menemukan arah. Siapa yang menutup hati hanya akan melihat bencana. Langit malam menampilkan cahaya merah lembut, seperti bara yang menari di ujung cakrawala, hening namun syarat makna. Dan di saat semua orang tidur dalam ketakutan, Jaka Wirana duduk di depan rumahnya, menatap ke langit dan berbisik dalam hati, jika ini surat dari Tuhan, maka aku siap membacanya. Beberapa hari setelah tanda-tanda alam itu muncul, keadaan desa semakin mencekam. Hujan turun tanpa pola, kadang siang, kadang tengah malam, disertai petir yang menyambar tanpa hujan. Pohon-pohon tumbang, hewan-hewan gelisah, dan langit seolah tak lagi mengenal terang. Namun bukan hanya alam yang berubah, hati manusia pun mulai retak. Di tengah kekacauan itu, muncul orang-orang yang mengaku mampu menenangkan bencana. Mereka datang dengan jubah indah, membawa kitab dan ayat-ayat, berbicara lantang di hadapan rakyat yang ketakutan. Aku mendapat petunjuk langsung dari langit, kata salah satu dari mereka. Siapa yang ingin selamat, ikutlah padaku. Warga yang putus asa pun berbondong-bondong datang, membawa sesajen, harta, bahkan anak-anak mereka untuk diberkati. Jaka Wirana yang telah lama belajar dari Syekh Siti Jenar merasa ada yang janggal. Ia mendatangi gurunya dan berkata dengan cemas, "Guru, kini banyak orang mengaku mendapat wahyu. Mereka mengajak rakyat tunduk, tapi setiap ajaran mereka terasa kosong." Siti Jenar mengangguk perlahan. Matanya memandang jauh ke arah langit yang memerah. "Itulah yang dulu pernah kuberitahu, nak. Di akhir zaman akan muncul guru-guru palsu, berbicara tentang Tuhan tapi tidak mengenalnya. Mereka berbicara tentang cahaya, padahal hidup dalam bayangan." Ucapan itu membuat Jaka terdiam. Ia baru menyadari bahwa tanda-tanda kiamat yang disebut sang syekh tidak hanya tentang alam, tapi tentang manusia yang kehilangan kejujuran. "Bagaimana kita bisa mengenali mereka, Guru?" tanya Jaka lirih. Siti Jenar menjawab pelan, "Lihatlah matanya. Guru sejati membawa ketenangan, bukan ketakutan. Ia menuntun dengan kasih, bukan dengan ancaman. Bila seseorang menakut-nakuti umat demi dihormati, ketahuilah, ia bukan membawa cahaya, tapi bayangan panjang dari keserakahan." Sore itu, di bawah pohon sawo tua, Siti Jenar membuka kitab tua bertuliskan aksara Jawa halus. Dalam naskah itu tertulis ramalan yang pernah ia simpan sejak masa mudanya. Ketika ilmu menjadi alat kebanggaan dan bukan jalan menuju Tuhan, maka murka langit akan turun dalam bentuk kebingungan. Kata-kata itu terbukti. Di pasar orang-orang berdebat tentang ajaran baru, masing-masing merasa paling benar. Bahkan beberapa murid Siti Jenar mulai ragu, tergoda oleh kemegahan guru-guru baru yang pandai berbicara.
Desa yang dulu tenang kini dipenuhi perpecahan dan bisikan penuh kecurigaan. Suatu malam, ketika semua orang terlelap, Jaka mendengar suara lembut di luar rumahnya. Ia keluar dan mendapati Siti Jenar duduk di tepi sungai, memandangi air yang berkilau diterpa cahaya bulan. "Kebenaran itu sunyi," ujar sang syekh tanpa menoleh. "Ia tak membutuhkan panggung. Saat manusia berlomba-lomba menjadi pembawa cahaya, dunia justru tenggelam dalam gelap. Angin malam berhembus, membawa aroma lembab dari air sungai. Suara jangkrik terdengar serempak, seolah mengamini kata-kata sang guru." Jaka menatap wajahnya yang diterangi sinar bulan. Dan untuk pertama kalinya ia merasa takut, bukan pada kiamat, tapi pada kebodohan manusia yang menyamar sebagai kebenaran. Malam itu Siti Jenar menutup percakapannya dengan satu kalimat yang akan terus diingat Jaka seumur hidupnya. Akan tiba masa di mana dusta lebih dipercaya daripada kebenaran. Saat itulah kiamat sudah mulai berjalan di dalam hati manusia. Dan di langit yang muram itu seolah ada cahaya halus menyelinap di balik awan. Seakan alam sendiri mengangguk pada kebenaran kata-kata itu. Sejak ramalan tentang guru-guru palsu mulai terbukti, suasana di desa semakin panas. Orang-orang terbelah dalam pandangan. Sebagian masih setia pada ajaran Syekh Siti Jenar, sementara yang lain mulai tergoda oleh para pengajar baru yang pandai bicara dan gemar menebar janji keselamatan. Bahkan di antara murid-murid Siti Jenar sendiri, perbedaan mulai terasa. Suara-suara kecil berubah menjadi perdebatan yang tak lagi bisa disembunyikan. Suatu sore, di bawah langit yang mendung, Siti Jenar duduk di bawah pohon sawo tua seperti biasa. Di hadapannya, para murid berkumpul. Wajah mereka tampak tegang. Salah satu murid bernama Raden Sukma berdiri, suaranya bergetar tapi tegas. "Guru, apakah benar kiamat itu tidak nyata? Bukankah kitab suci telah menjelaskan kehancuran bumi, gunung-gunung runtuh, dan langit terbelah? Tapi Anda mengatakan kiamat lahir dari hati manusia. Bagaimana kami harus memahaminya?" Suasana hening. Semua mata tertuju pada sang syekh. Ia menatap Raden Sukma dengan lembut lalu berkata pelan, "Raden, aku tidak menolak firman Tuhan, tapi aku mengajak kalian melihat lebih dalam. Apa gunanya tahu waktu kehancuran dunia jika hatimu sudah hancur sebelum itu datang?" Beberapa murid mengangguk pelan, namun sebagian lain saling berbisik, merasa jawaban itu terlalu samar. Raden Sukma menghela napas panjang, "Tapi guru, bagaimana kami bisa mengajarkan kebenaran ini kepada rakyat? Mereka butuh sesuatu yang nyata, bukan tafsir yang sulit dimengerti." Siti Jenar tersenyum. Kebenaran tidak selalu mudah. Ia seperti cahaya pagi yang perlahan mengusir gelap, bukan datang dengan teriakan. Siapa yang mencari sensasi tak akan pernah menemukan kedalaman. Namun di sisi lain, seorang murid lain bernama Wirya membantah, "Guru, mungkin Raden benar. Bila kiamat hanyalah simbol batin, bagaimana dengan tanda-tanda yang telah kita lihat? Langit merah, bumi retak, sungai kering, bukankah itu nyata?" Siti Jenar mengangkat pandangannya ke langit yang mulai diselimuti awan hitam. "Itu juga nyata," katanya. "Tapi tanda-tanda itu hanyalah cermin. Alam meniru perilaku manusia. Saat manusia kehilangan keseimbangan, bumi ikut goyah. Bila batinmu rusak, langit pun menangis." Kata-kata itu membuat sebagian murid menunduk. Namun Raden Sukma masih belum puas. "Guru," ujarnya lagi, "bukankah Anda takut dituduh menyesatkan?" Siti Jenar tersenyum, tatapannya teduh tapi dalam. "Kebenaran tidak takut tuduhan, nak. Yang takut hanyalah mereka yang menyembunyikan kebohongan." Hening kembali menyelimuti. Angin berembus kencang menggoyangkan daun-daun sawo yang berguguran di atas kepala mereka. Dari kejauhan, terdengar petir menggema, seperti menegaskan bahwa perdebatan ini bukan sekadar tentang pemahaman, tapi tentang nasib keyakinan mereka sendiri. Malamnya, Jaka Wirana duduk termenung di tepi sungai. Ia merasa resah. Ia mencintai gurunya,
tapi juga memahami kegelisahan para murid lain. Apakah mungkin semua ini benar, batinnya? Apakah kiamat benar-benar hidup di dalam hati manusia? Tiba-tiba angin dingin berhembus. Di permukaan air yang tenang, Jaka melihat pantulan wajahnya berubah menjadi wajah orang lain. Tua, berwibawa, menyerupai Syekh Siti Jenar. Dan suara lembut bergema dari arah angin. Kiamat bukan untuk ditunggu, tapi untuk disadari. Ia tertegun, tubuhnya gemetar. Di saat itulah ia sadar bahwa perdebatan di antara para murid bukan sekadar tentang ajaran, melainkan ujian untuk membuktikan siapa yang benar-benar memahami makna kebenaran sejati. Dan malam itu menjadi awal dari pecahnya keseimbangan saat keyakinan mulai diuji oleh ketakutan sendiri. Hari-hari setelah perdebatan itu berubah menjadi masa yang paling sunyi dalam perjalanan para murid. Mereka masih datang ke bawah pohon sawo tua, tapi kini duduk berjarak, tidak lagi saling menatap. Di udara, ada sesuatu yang tak terlihat namun terasa, kecurigaan, keraguan, dan ketakutan yang tumbuh pelan seperti kabut yang menelan cahaya pagi. Syekh Siti Jenar tetap tenang, tapi ia tahu, benih perpecahan sudah mulai tumbuh di antara murid-muridnya sendiri. Raden Sukma kini sering berbicara di luar pengajian, mengumpulkan murid yang sepemahaman dengannya. Guru terlalu banyak bicara tentang batin, katanya pada mereka. Padahal manusia butuh kepastian tentang dunia nyata. Lihatlah, bencana datang silih berganti. Bukankah itu tanda nyata bahwa kiamat sudah dekat? Suaranya tegas, menggetarkan keyakinan yang rapuh. Beberapa murid mulai setuju, merasa lebih aman dengan penjelasan yang bisa mereka pahami secara kasat mata. Sementara itu, Jaka Wirana memilih diam. Ia masih setia pada ajaran gurunya, tapi juga mengerti kegelisahan Raden Sukma. Setiap malam, ia berdoa agar perbedaan itu tidak berubah menjadi permusuhan. Namun doa-doanya tenggelam di antara bisikan-bisikan yang semakin keras. Desa yang dulu damai kini terbelah menjadi dua kubu, cahaya dan bayangan. Yang satu meyakini bahwa kiamat adalah kesadaran batin, dan yang lain percaya bahwa dunia akan benar-benar berakhir. Suatu malam, Jaka Wirana menemui Siti Jenar di tepi sungai. Cahaya bulan memantul di wajah sang guru, menambah wibawa yang tak terucapkan. "Guru," katanya pelan, "mengapa perpecahan ini dibiarkan terjadi? Mereka saling mencurigai, bahkan mulai saling membenci." Siti Jenar memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. "Biarkan air menemukan jalannya sendiri. Cahaya tidak bisa memaksa bayangan pergi. Ia hanya bisa tetap bersinar." Namun malam itu bayangan benar-benar mulai menelan cahaya. Keesokan harinya, Raden Sukma dan pengikutnya mendirikan tempat pengajian baru di pinggir desa. Mereka mengaku membawa ajaran yang lebih jelas, menekankan azab dan keselamatan duniawi. Setiap pengajian mereka dipenuhi teriakan takbir dan janji surga. Suara lantangnya menggema hingga ke sungai, menandingi keheningan zikir Siti Jenar dan murid-muridnya yang tersisa. Jaka Wirana merasa hatinya terbelah. Ia melihat murid-murid lama kini menatapnya dengan dingin, seolah ia pengkhianat karena masih mengikuti sang guru. Tapi di dalam hatinya Jaka tahu, apa yang diajarkan Siti Jenar bukan sekadar tentang hidup atau mati, melainkan tentang kebenaran yang tak bisa dibungkam oleh waktu. Suatu sore, ketika langit memerah seperti terbakar, kedua kubu itu bertemu di alun-alun desa. Hujan belum turun, tapi angin membawa aroma tanah basah dan petir menggantung di udara. Raden Sukma berdiri di hadapan Siti Jenar. Suaranya lantang. "Guru, bila engkau benar, buktikan di hadapan langit. Katakan pada kami, kapan kiamat akan datang?" Siti Jenar menatapnya tanpa amarah. Ia menengadah, memandang langit yang berdenyut cahaya. "Kiamat datang setiap kali manusia berhenti mencari kebenaran," katanya lembut. "Dan hari ini, mungkin sudah dimulai di antara kita." Tiba-tiba angin berembus kencang. Debu berputar membentuk pusaran di tengah alun-alun. Suara petir menggelegar memecah langit. Semua orang terdiam.
Sebagian bersujud, sebagian lari ketakutan. Tapi Siti Jenar tetap berdiri, jubahnya berkibar diterpa badai. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Jakawirana menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, pertanda besar yang disebut sang syekh akhirnya tiba. Kiamat kecil dalam hati manusia telah benar-benar dimulai. Langit pagi itu tampak aneh. Matahari terbit dengan warna keemasan yang redup, seperti cahayanya enggan menyentuh bumi. Udara begitu panas, tapi di kejauhan gunung terlihat diselimuti kabut dingin yang menebal. Burung-burung terbang rendah, dan anjing-anjing menggonggong tanpa arah. Warga desa merasa gelisah seolah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di tengah kecemasan itu, dua kubu murid Siti Jenar tetap berselisih. Mereka tidak lagi membicarakan kebenaran, melainkan saling menuding siapa yang lebih dekat dengan Tuhan. Suara doa berubah menjadi teriakan, dan keyakinan menjadi senjata. Raden Sukma berdiri di tengah kerumunan pengikutnya di alun-alun desa, berteriak lantang, "Lihatlah, langit sudah memberi tanda. Ini saatnya bertaubat sebelum terlambat. Kiamat yang dijanjikan sudah di depan mata." Mereka bersujud beramai-ramai, tapi di sisi lain, murid-murid yang setia pada Siti Jenar hanya menunduk dalam diam, berzikir dengan suara pelan di bawah pohon sawo tua. Tiba-tiba, tanah bergetar halus. Getaran itu kecil pada awalnya, seperti langkah kaki raksasa yang jauh. Tapi dalam hitungan detik, guncangan itu berubah menjadi gemuruh besar. Rumah-rumah bergoyang, genting jatuh berdebam, dan pohon-pohon bergeser dari tanahnya. Teriakan memenuhi udara, manusia berlarian mencari perlindungan, sementara langit seolah pecah dengan suara halilintar yang membelah bumi. Siti Jenar berdiri di tengah tanah yang retak, matanya memandang jauh ke arah gunung. Inilah saatnya bumi membuka matanya, ucapnya pelan. Ia tidak marah, hanya mengingatkan. Jakawirana yang berada di dekatnya menahan tubuh sang guru agar tidak jatuh. "Guru, ini benar-benar terjadi. Apakah ini yang Anda maksud selama ini?" Siti Jenar menatapnya, wajahnya tenang meski tanah di sekitarnya berguncang. "Ya anak, tapi ini bukan azab, ini peringatan. Alam sedang menunjukkan cermin kepada manusia." Dari kejauhan, puncak gunung meletus dengan ledakan besar. Asap hitam membumbung tinggi, menutupi langit. Hujan abu turun perlahan, menutupi desa seperti salju kelabu. Sungai meluap, membawa batang-batang pohon dan lumpur pekat. Raden Sukma dan pengikutnya berlari ke arah balai desa, berteriak meminta ampun. "Tuhan murka, ini akibat ajaran sesat itu." Teriaknya menunjuk ke arah Siti Jenar. Tapi sang syekh hanya menunduk, bibirnya bergerak melantunkan doa yang tidak didengar siapapun. Di tengah kekacauan itu, Jakawirana menatap langit yang gelap. Ia melihat kilatan cahaya biru samar menembus awan hitam, seolah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bencana. Suara Siti Jenar terdengar lirih di telinganya. Kiamat bukan kehancuran dunia, melainkan kebangkitan kesadaran. Lihatlah, dari kehancuran ini akan lahir manusia baru. Gemuruh berhenti mendadak. Hujan abu pun reda. Desa tampak sunyi seperti mati. Hanya tersisa suara tangis di antara reruntuhan. Tapi di bawah pohon sawo tua, Siti Jenar masih duduk bersila. Wajahnya tertutup debu, namun matanya memancarkan cahaya lembut seperti bulan di malam gelap. "Segalanya telah dimulai," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Jakawirana menatapnya dalam diam. Ia tahu, hari itu bukan hanya hari kehancuran bumi, tapi hari di mana manusia akhirnya harus memilih, tetap terjebak dalam ketakutan atau terlahir kembali dengan hati yang sadar. Setelah bencana besar itu, desa berubah menjadi sunyi seperti tanah yang baru saja kehilangan napas. Pohon-pohon berdiri tanpa daun, rumah-rumah runtuh, dan sungai yang dulu jernih kini hitam oleh lumpur. Namun di balik kehancuran itu, sesuatu yang lebih halus terasa. Seolah dunia menunggu manusia untuk mendengarkan kembali. Di tengah reruntuhan, Syekh Siti Jenar duduk bersila di atas batu besar yang setengah tertimbun abu.
Murid-murid yang selamat berkumpul di sekelilingnya. Wajah mereka pucat dan dipenuhi debu. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara angin yang berdesir membawa aroma tanah hangus. Setelah lama diam, Siti Jenar akhirnya membuka mata dan berkata pelan, "Kini kalian telah melihatnya. Bukan langit yang murka, bukan bumi yang hancur. Yang runtuh adalah hati manusia yang tak lagi mengenal kebenaran." Kata-kata itu membuat dada Jaka Wirana sesak. Ia memandang ke sekeliling, melihat manusia saling menuduh bahkan di tengah bencana. Ada yang menyalahkan ajaran, ada yang menuduh dosa orang lain. Tak ada yang benar-benar mengaca pada dirinya sendiri. "Guru," kata Jaka lirih, "apakah ini yang Anda maksud dengan akhir zaman?" Siti Jenar menatapnya dalam, lalu menjawab, "Ya, nah, inilah kiamat sejati. Bukan saat bumi pecah, tapi ketika manusia berhenti mendengar suaranya sendiri." Ia lalu berdiri perlahan, menatap ke arah desa yang hancur. Dulu manusia berbicara pada Tuhan lewat doa. Kini mereka berbicara pada diri sendiri lewat kebanggaan. Itulah awal dari akhir. Beberapa murid meneteskan air mata. Mereka baru menyadari bahwa selama ini peringatan sang guru bukanlah ancaman, melainkan panggilan agar manusia kembali sadar sebelum semuanya terlambat. Namun di sisi lain desa, Raden Sukma masih hidup bersama sebagian pengikutnya. Ia merasa hancurnya desa adalah bukti bahwa ajaran Siti Jenar salah. "Lihatlah," katanya dengan suara serak. "Bumi ini murka karena ajaran sesat itu. Kita harus bersihkan negeri ini dari kata-kata yang menipu." Ia mengumpulkan orang-orang yang ketakutan, memerintahkan mereka untuk memburu siapapun yang masih mengikuti sang syekh. Dalam ketakutan yang membutakan, mereka percaya kebencian adalah bentuk keimanan. Sementara itu, di tepi sungai yang kini tenang, Siti Jenar menatap bayangan air yang memantulkan langit kelabu. "Akhir zaman bukan tentang datangnya malaikat maut," katanya lirih, "tapi tentang matinya cinta dalam hati manusia. Saat kasih digantikan amarah, saat ilmu dipakai untuk meninggikan diri, itulah waktunya dunia berhenti bernafas." Jaka Wirana terdiam. Di dalam dirinya ada sesuatu yang retak antara takut dan sadar. Ia memandang gurunya dan merasa, mungkin inilah arti sebenarnya dari kiamat batiniah yang selama ini sulit ia pahami. Ketika kegelapan bukan lagi di luar sana, tapi di dalam dada manusia sendiri. Malam pun turun dengan cepat. Langit masih berwarna kelabu, tapi di ufuk barat, secercah cahaya keemasan muncul pelan-pelan, seolah Tuhan masih memberi tanda bahwa di balik kehancuran masih ada harapan bagi mereka yang mau mendengar. "Dengarkanlah dunia," bisik Siti Jenar sebelum menutup matanya untuk berzikir. Karena kadang, suara Tuhan terdengar paling jelas saat semua hal lain telah hancur menjadi diam. Kabar tentang bencana dan ajaran Syekh Siti Jenar menyebar cepat ke desa-desa sekitar. Nama sang Syekh menjadi buah bibir. Sebagian menyebutnya wali yang membawa pesan Tuhan, tapi sebagian lain menganggapnya pembawa malapetaka. Di antara mereka yang menentang, ada sekelompok ulama dan tokoh agama yang merasa gelisah. Mereka menganggap ajaran Siti Jenar terlalu bebas, terlalu dalam, dan berbahaya bagi umat yang belum siap memahaminya. Suatu sore, ketika langit masih diselimuti abu letusan gunung, sekelompok ulama datang ke desa itu. Mereka berjalan dengan langkah tegas, mengenakan jubah putih dan membawa tongkat kayu panjang. Di depan balai desa yang setengah hancur, mereka berdiri menatap ke arah Siti Jenar yang sedang duduk mengajar di bawah pohon sawo tua. Salah satu dari mereka, seorang ulama besar bernama Kiai Abdullah, maju ke depan dan berseru, "Wahai Siti Jenar, engkau telah membuat umat resah dengan kata-katamu yang menyesatkan. Engkau bilang kiamat bukan di langit, tapi di hati. Engkau bilang Tuhan bukan jauh di atas, tapi dekat dalam diri manusia. Apakah engkau ingin disembah?" Kerumunan murid terdiam. Jaka Wirana menatap gurunya dengan wajah tegang, tapi Siti Jenar tetap duduk tenang, matanya teduh.
Aku tidak mengajarkan manusia untuk menyembah diriku, jawabnya pelan. Aku hanya mengajak mereka mengenal Tuhan tanpa perantara ketakutan. Ketakutan adalah pagar agar manusia tidak tersesat, teriak Kiai Abdullah. Tanpa itu umat akan kehilangan arah, dan kau telah merobohkan pagar itu. Siti Jenar memandang mereka satu persatu. Pagar itu dibangun oleh manusia sendiri, katanya dengan suara lembut. Bukan oleh Tuhan, kebenaran tidak butuh pagar. Ia hanya butuh hati yang jujur untuk melihatnya. Suasana memanas. Para ulama mulai berbisik keras, beberapa murid merasa goyah. Bahkan ada yang mundur dari lingkaran pengajian. Raden Sukma, yang kini berada di pihak para penentang, melangkah maju. Guru, katanya dengan nada tajam, aku dulu menghormatimu, tapi kini aku sadar. Ajaranmu membuat manusia lupa takut. Engkau telah membawa jalan yang gelap. Siti Jenar menatapnya penuh kasih. Raden, ucapnya lirih. Aku tidak mengajakmu meninggalkan takut, tapi menggantinya dengan cinta. Takut membuat manusia tunduk, tapi cinta membuat manusia sadar. Bila kau memilih jalan ketakutan, maka kau akan selalu mencari musuh dimanapun kebenaran berada. Kata-kata itu membuat Raden Sukma menunduk sejenak, tapi amarahnya segera menutupi keraguan. Dia berteriak kepada massa, lihat. Bahkan sekarang ia mengaku tahu jalan Tuhan. Ini kesombongan. Kerumunan mulai berteriak, sebagian mengancam akan mengusir sang syekh. Namun sebelum kekacauan pecah, Siti Jenar berdiri. Angin tiba-tiba berhenti, suara gemuruh alam lenyap. Dengan tenang ia berkata, jika kebenaran membuat kalian marah, maka biarkan aku menjadi sasaran murka kalian. Karena lebih baik aku disalahkan daripada kalian terus hidup dalam gelap. Kata-kata itu menggema lama. Bahkan Kiai Abdullah yang semula lantang kini terdiam, menatap sang syekh dengan wajah yang sulit dijelaskan, antara marah, kagum, dan takut. Sore itu, di bawah langit kelabu, seorang ulama dan seorang sufi berdiri berhadapan. Tak ada pedang di tangan mereka. Hanya kata-kata yang menembus lebih dalam dari senjata manapun. Dan bagi Jaka Wirana yang menyaksikannya, hari itu menjadi titik balik. Bahwa kebenaran sejati terkadang datang dalam bentuk yang paling ditakuti manusia, karena ia memaksa kita melihat diri sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan dengan para ulama, suasana desa makin panas. Kabar bahwa Syekh Siti Jenar akan berbicara di hadapan masyarakat menyebar kemana-mana. Ada yang datang untuk mendengar hikmah, ada pula yang datang dengan amarah dan kebencian. Tanah lapang di dekat sungai tempat pengajiannya dulu kini dipenuhi ratusan orang, petani, pedagang, santri, dan pejabat desa. Di tengah kerumunan itu, angin berhembus kencang, membawa debu dan rasa tegang yang menggantung di udara. Siti Jenar berdiri di atas sebongkah batu besar. Wajahnya tenang, sorot matanya memancarkan kedalaman yang sulit dijelaskan. Di sampingnya, Jaka Wirana berdiri dengan hati berdebar. Sementara di antara kerumunan tampak Raden Sukma dan Kiai Abdullah. Keduanya datang dengan niat membuktikan bahwa sang syekh sesat di depan umum. Sebelum berbicara, Siti Jenar memejamkan mata sejenak. Ia menghela napas panjang, lalu mengangkat tangannya ke langit yang berwarna jingga. Wahai manusia, ucapnya dengan suara yang lembut tapi menggema. Aku tidak datang untuk menakuti kalian. Aku datang untuk mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Tapi kebenaran tidak akan pernah mati. Kerumunan mulai tenang. Beberapa orang menunduk, beberapa justru menatap tajam penuh curiga. Siti Jenar melanjutkan, bencana yang kalian lihat bukan murka Tuhan. Itu adalah cermin dari diri kalian sendiri. Kalian berdoa meminta keselamatan, tapi menanam kebencian di hati. Kalian menyebut nama Tuhan, tapi menghina ciptaannya. Bagaimana bumi tidak bergetar bila manusia sudah berhenti bersyukur? Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Beberapa meneteskan air mata, tapi dari barisan depan terdengar suara keras memotong. Raden Sukma berteriak, berhenti bicara seolah engkau nabi. Engkau menuduh kami semua berdosa.
Padahal engkaulah yang menyesatkan mereka dengan ucapanmu. Siti Jenar menatapnya tanpa amarah. Aku tidak menuduh, Raden. Aku hanya menyingkap cermin agar manusia bisa melihat bayangannya sendiri. Bila engkau melihat kegelapan, mungkin karena hatimu belum menyala. Kerumunan berdesis, sebagian mendukung, sebagian mengecam. Kiai Abdullah maju ke depan, menuding tajam ke arah sang syekh. Engkau bicara tentang cahaya, tapi kata-katamu hanya membuat umat bingung. Kebenaran tidak bisa dijangkau tanpa tuntunan. Engkau telah melanggar batas. Siti Jenar tersenyum tipis. Kebenaran tidak butuh batas, Kiai. Batas itu hanya ada di pikiran manusia yang takut kehilangan kuasa. Tuhan tidak memenjarakan hambanya dalam ketakutan. Kitalah yang menutup pintunya dengan kebodohan. Kerumunan mulai gaduh. Suara tangis dan teriakan bercampur jadi satu. Namun di tengah kekacauan itu, Siti Jenar tetap tegak. Ia menatap langit yang kini diselimuti awan gelap dan berkata lantang, "Ingatlah, tanda-tanda kiamat bukan hanya di langit dan bumi, tapi di dalam jiwa kalian. Saat manusia lebih mencintai kebohongan daripada kebenaran, saat kesombongan lebih dihormati daripada kejujuran, saat itulah kiamat sudah hidup di antara kalian." Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajahnya yang memancarkan keteguhan luar biasa. Tak ada lagi yang berani bersuara, hanya angin malam yang berdesir membawa gema kalimatnya ke seluruh penjuru desa. Dan di antara kerumunan yang diam membeku, Jaka Wirana berlutut. Air matanya jatuh ke tanah. Dalam hatinya ia tahu, sabda itu bukan hanya untuk manusia Jawa, tapi untuk seluruh umat manusia. Peringatan bahwa kiamat sejati dimulai ketika manusia berhenti mengenal dirinya sendiri. Malam setelah Siti Jenar berbicara di hadapan umat, menjadi malam yang paling sunyi di tanah Jawa. Tidak ada lagi yang berani bersuara keras, bahkan angin pun seolah menahan napas. Di langit, awan hitam bergerak perlahan, menutupi rembulan yang biasanya menerangi desa. Dalam keheningan itu, Siti Jenar duduk bersila di tepi sungai, ditemani Jaka Wirana yang masih memikirkan sabda gurunya siang tadi. "Guru," tanya Jaka pelan, "tadi Anda berkata bahwa kiamat dimulai dari hati manusia. Tapi apa tanda-tandanya, Guru? Bagaimana kita tahu bahwa kehancuran itu sudah datang?" Siti Jenar memandangi air sungai yang berkilau redup, lalu menjawab lirih, "Ada 3 tanda besar, Nak. 3 tanda yang akan menunjukkan bahwa manusia telah lupa siapa dirinya." Ia menunduk, menatap bayangan wajahnya sendiri di air yang bergoyang pelan. "Pertama," katanya, "adalah saat manusia lebih mencintai ilmu daripada kebijaksanaan. Mereka akan belajar bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk meninggikan diri. Ilmu yang suci akan berubah menjadi senjata kebanggaan. Orang-orang akan berlomba-lomba menjadi pintar, tapi lupa menjadi bijak." Jaka mendengarkan dengan mata terpejam, membayangkan dunia di mana pengetahuan digunakan bukan untuk memahami Tuhan, melainkan untuk mengalahkan sesama. Siti Jenar melanjutkan, "Tanda kedua adalah saat kebenaran kehilangan suara. Ketika orang jujur dianggap bodoh dan yang pandai berdusta justru dipuji. Pada masa itu kebohongan akan menjadi pakaian sehari-hari, dan kejujuran akan tampak seperti kesalahan." Air sungai beriak pelan, seperti mengamini kata-kata itu. Jaka menggenggam lututnya, hatinya bergetar. Ia tahu tanda-tanda itu sudah mulai tampak di sekeliling mereka, di pasar, di rumah, bahkan di tempat ibadah. Dan tanda ketiga, ucap Siti Jenar dengan suara lebih dalam, adalah ketika manusia berhenti menyebut nama Tuhan dengan cinta. Mereka tetap berdoa, tetap menyembah, tapi hanya dengan bibir, bukan dengan hati. Nama Tuhan akan sering disebut, tapi tak lagi dihayati. Itulah masa ketika agama menjadi topeng dan ibadah menjadi panggung. Jaka terdiam lama. Angin malam mengusap wajah mereka, membawa suara jangkrik yang terdengar seperti ratapan dari kejauhan. "Guru," bisiknya, "jika semua tanda itu sudah ada, apakah dunia ini masih bisa diselamatkan?" Siti Jenar menatapnya dengan mata lembut namun penuh kedalaman.
Masih bisa, nak. Selama ada satu hati yang jujur, satu jiwa yang masih mau mendengar kebenaran, maka dunia belum sepenuhnya mati. Ia menatap langit, di mana kilatan petir samar menyinari awan. Tapi ingatlah, Jaka, ujarnya pelan. Yang paling berbahaya bukanlah bencana alam, melainkan manusia yang kehilangan cahaya nurani. Karena ketika cahaya dalam diri padam, maka bumi hanya tinggal bayangan tanpa makna. Jaka menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Dalam diam, ia memahami sesuatu, bahwa ramalan Siti Jenar bukan sekadar peringatan, tapi cermin bagi seluruh umat manusia tentang betapa mudahnya cahaya berubah menjadi kegelapan jika hati manusia lupa bersyukur. Malam itu, di bawah langit kelam, suara Siti Jenar terdengar sekali lagi, lembut seperti doa. Jika dunia ingin bertahan, maka biarkan cinta kembali menjadi bahasa yang dimengerti oleh semua hati. Dan di kejauhan, suara guntur menggema, seolah langit sendiri menjawab kebenaran yang baru saja diucapkan. Setelah malam penuh sabda itu, Syekh Siti Jenar perlahan mulai menarik diri dari keramaian. Ia berhenti mengajar di tanah lapang, berhenti berbicara di hadapan banyak orang. Hanya beberapa murid yang setia masih boleh menemuinya di waktu-waktu tertentu. Jaka Wirana termasuk salah satunya. Ia sering menemukan sang guru duduk diam di tepi sungai, menatap air yang mengalir tanpa suara, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Guru," tanya Jaka pada suatu pagi, "mengapa Anda memilih diam saat semua orang sedang berdebat tentang kebenaran?" Siti Jenar tersenyum samar. Karena kebenaran tidak bisa ditemukan di antara teriakan. Ia lahir dari keheningan. Bila manusia ingin mendengarnya, mereka harus terlebih dahulu menenangkan hatinya. Hari-hari berlalu, dan desa mulai tenang, tapi bukan karena kedamaian. Semua tampak lelah. Bencana telah pergi, namun meninggalkan ketakutan yang tak bisa dihapus. Orang-orang berdoa lebih sering, tapi juga saling mencurigai lebih dalam. Kiai Abdullah dan para ulama yang dulu menentang Siti Jenar mulai kembali ke tempat masing-masing. Namun di antara bisikan malam, nama sang sufi masih disebut sebagai pertanyaan, bukan kenangan. Suatu sore Siti Jenar memanggil Jaka Wirana ke pondok kecilnya di pinggir hutan. Cahaya matahari sore menembus dedaunan, menimpa wajahnya yang tampak lebih tua dari biasanya. "Jaka," ucapnya lirih. "Dunia sudah mulai berputar ke arah yang pernah kutakuti. Manusia semakin pandai bicara tentang kebaikan, tapi semakin jarang melakukannya. Mereka menyebut nama Tuhan dengan keras, tapi menutup mata terhadap penderitaan saudaranya. Itulah masa di mana iman menjadi perhiasan." Jaka terdiam, dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia tahu sang guru tidak lagi berbicara untuk dunia di hadapannya, melainkan untuk masa depan yang belum datang. "Guru," katanya dengan suara bergetar, "apakah tidak ada harapan lagi bagi manusia?" Siti Jenar tersenyum lembut. "Selalu ada harapan, nak. Karena setiap kali manusia terjatuh ke dalam kegelapan, Tuhan selalu menyalakan satu cahaya kecil agar mereka bisa pulang. Tapi cahaya itu bukan di langit, melainkan di dalam hati. Masalahnya, manusia lebih suka mencari di luar daripada melihat ke dalam." Sore itu, mereka berdua duduk lama dalam diam. Suara sungai terdengar lembut seperti lantunan zikir alam. Seekor burung kecil hinggap di cabang pohon dan berkicau pelan, seolah ikut mengiringi keheningan mereka. Di wajah Siti Jenar, ada ketenangan yang tak lagi dimiliki dunia. Ia memejamkan mata dan berkata, "Aku sudah melihat masa depan dalam diamku, Jaka. Manusia akan berjalan semakin jauh dari Tuhan, tapi pada akhirnya, dari kehancuran itu, mereka akan mencari jalan pulang." Jaka menatapnya tak berkedip. "Bagaimana Anda tahu, Guru?" Siti Jenar membuka matanya perlahan. Sorotnya tajam, tapi hangat, karena Tuhan selalu merindukan makhluknya, bahkan ketika manusia sudah lupa cara mencintainya. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan. Di langit, warna jingga berubah perlahan menjadi ungu gelap. Jaka tahu,
Hari itu bukan sekadar akhir dari percakapan, tapi awal dari perjalanan batin sang guru menuju keheningan yang lebih dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siti Jenar tidak lagi tampak di tepi sungai. Hanya bayangan lembutnya yang masih terasa di udara, meninggalkan pesan tanpa suara bagi siapapun yang masih mau mendengar. Carilah Tuhan dalam sunyi, karena di sanalah dunia berakhir dan kehidupan sejati dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak Syekh Siti Jenar menghilang dari pandangan dunia. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebagian orang bilang ia telah wafat, sebagian lain percaya ia hanya bersembunyi dalam keheningan. Tapi satu hal pasti, suasana desa tak lagi sama. Heningnya terasa seperti ruang kosong yang dulu dipenuhi makna. Jaka Wirana kini duduk sendirian di bawah pohon sawo tua, tempat sang guru biasa mengajar. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Di hadapannya tergeletak kitab tua peninggalan Siti Jenar, yang halamannya mulai menguning dimakan waktu. Ia membuka lembar demi lembar, membaca tulisan tangan yang lembut dan dalam. Kebenaran tidak bisa diwariskan dengan suara. Ia hanya hidup dalam hati yang mau mendengarkan. Mata Jaka berkaca-kaca. Ia sadar, selama ini ia lebih banyak mendengar kata-kata gurunya tanpa benar-benar memahaminya. Baru sekarang, ketika semuanya sunyi, makna itu perlahan terungkap. Ia menatap langit yang berwarna keemasan dan berbisik, "Guru, mungkin inilah yang Anda maksud, bahwa keheningan adalah bentuk pengajaran yang terakhir." Sementara itu, di bagian lain desa, beberapa murid lain yang dulu sempat meninggalkan sang guru mulai kembali. Mereka datang dengan hati yang remuk, menyesali perpecahan yang pernah terjadi. Raden Sukma, yang dulu paling keras menentang, kini berjalan tertatih-tatih menuju tepi sungai. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berlutut di tanah dan menangis. "Guru, aku telah buta oleh kesombongan. Aku mencari kebenaran untuk membenarkan diriku, bukan untuk mengenalmu." Tangisnya menggema pelan, menggetarkan hati semua yang hadir. Tak ada suara yang menjawab. Hanya desir angin yang lembut seperti belayan kasih seorang ayah kepada anak yang akhirnya pulang. Jaka Wirana mendekatinya dan memegang bahunya. "Tidak ada yang terlambat, Raden. Guru sudah memaafkan bahkan sebelum kau meminta. Ia tak pernah marah, hanya menunggu kita belajar sendiri." Hari-hari berikutnya, murid-murid yang tersisa mulai berkumpul kembali di bawah pohon sawo tua. Mereka tidak lagi membahas ilmu tinggi, tidak berdebat tentang makna langit dan bumi. Mereka hanya duduk diam, mendengarkan suara alam, seolah di dalam angin ada bisikan sang guru. Setiap kali daun jatuh, setiap kali air sungai beriak, mereka merasa seperti mendengar sabdanya kembali. Perlahan, ajaran Siti Jenar hidup bukan dalam kata-kata, tapi dalam sikap. Mereka mulai membantu sesama tanpa pamrih, berbagi makanan dengan yang kelaparan, mengobati yang sakit, dan menenangkan yang kehilangan. Desa yang dulu diliputi ketakutan kini mulai hangat kembali. Orang-orang berkata, mungkin itulah mukjizat sang syekh. Ia pergi tapi meninggalkan cahaya yang tak bisa padam. Suatu malam, Jaka Wirana bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Siti Jenar berdiri di tengah padang luas yang diterangi cahaya bulan. Sang guru tersenyum dan berkata, akhir zaman bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Karena di setiap akhir, selalu ada permulaan bagi hati yang telah menemukan kebenaran. Ketika Jaka terbangun, air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tahu, sang guru mungkin telah pergi selamanya. Tapi ajarannya kini hidup di setiap jiwa yang pernah disentuhnya. Dan di pagi itu, di bawah langit yang biru dan bersih, untuk pertama kalinya setelah lama muram, burung-burung kembali bernyanyi di atas pohon sawo tua, menandakan bahwa cahaya telah lahir kembali dari keheningan. Musim berganti. Hujan turun lagi di tanah Jawa, membasahi bumi yang lama retak oleh kekeringan dan ketakutan. Sungai yang dulu hitam kini mulai jernih, sawah kembali hijau, dan udara membawa aroma kehidupan yang baru. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar sabda Syekh Siti Jenar, semua ini bukan sekadar pergantian musim.
Mereka merasa inilah masa yang pernah diramalkan sang guru, masa kebangkitan setelah kehancuran. Jaka Wirana berjalan menyusuri jalan setapak di tepi sawah. Di setiap langkahnya, ia melihat perubahan. Orang-orang mulai saling menolong tanpa pamrih. Anak-anak tertawa di antara pepohonan, dan para petani bekerja sambil bersyukur. Tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang benar atau siapa yang sesat. Hati manusia perlahan tenang, seperti tanah yang baru disiram hujan pertama setelah musim panjang yang kering. Namun, di tengah kedamaian itu, masih tersisa rasa kehilangan. Nama Siti Jenar kini menjadi legenda, kisah yang dibisikkan dengan hormat di warung kopi, di surau, di ladang. Orang-orang bercerita tentang seorang sufi yang berani berkata bahwa kiamat bukanlah akhir dunia, melainkan kebangkitan kesadaran. Cerita itu menyebar hingga jauh, bahkan ke wilayah yang tak pernah mengenal sang guru secara langsung. Dan di setiap tempat yang mendengar kisahnya selalu muncul perubahan kecil. Seseorang berhenti berdebat dan mulai berbuat. Seseorang berhenti menghakimi dan mulai memahami. Suatu malam, di bawah langit berbintang, Jaka Wirana mengumpulkan murid-murid yang tersisa di bawah pohon sawo tua. Pohon itu kini tumbuh lebih rindang dari sebelumnya, seolah menyimpan rahasia tentang masa lalu. Di hadapan mereka, Jaka berbicara dengan suara tenang. Kita semua telah kehilangan guru, tapi sesungguhnya beliau tidak pernah pergi. Ia hidup dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Para murid menunduk, sebagian menitikkan air mata. Di antara mereka, bahkan Raden Sukma kini hadir dengan wajah yang berubah. Aku dulu menuduh guru menyesatkan, katanya pelan. Tapi kini aku tahu yang sesat bukan ajarannya, melainkan hatiku sendiri. Jaka tersenyum. Kita semua pernah tersesat, Raden. Tapi guru mengajarkan bahwa Tuhan selalu membuka jalan pulang bagi siapapun yang mau menyadari kesalahannya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga-bunga liar yang bermekaran di tepi sungai. Cahaya bulan jatuh di wajah mereka, membuat suasana terasa sakral. Dalam keheningan itu, Jaka menatap langit dan berbisik, "Guru, ramalanmu mulai menjadi nyata. Dunia memang belum kiamat, tapi hati manusia mulai bangkit dari kematiannya." Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar lantunan suara zikir yang lembut. Entah dari manusia, entah dari alam. Suara itu begitu indah dan damai, membuat semua orang tertegun. Mereka saling pandang, lalu menangis tanpa tahu kenapa. Seolah alam sendiri sedang ikut berdoa, mengingatkan bahwa kehidupan sejati selalu lahir dari penyesalan dan pengampunan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan penuh, Jaka Wirana menyadari sesuatu, bahwa ajaran Siti Jenar bukan hanya tentang akhir zaman, tapi tentang bagaimana manusia menemukan awal yang baru di tengah kehancuran. Ia menatap pohon sawo tua, dan untuk sekejap, ia merasa melihat sosok sang guru berdiri di sana, tersenyum tenang, seolah berkata, "Kiamat sudah berlalu, nah, kini saatnya dunia hidup kembali." Fajar merekah lembut di tanah Jawa, embun menetes di ujung daun, dan burung-burung bernyanyi menyambut hari yang baru. Desa yang dulu porak-poranda kini kembali hidup, rumah-rumah berdiri lagi, sawah menghijau, dan wajah-wajah manusia mulai memancarkan ketenangan. Namun di balik kedamaian itu, setiap orang tahu, kehidupan mereka tak lagi sama. Mereka telah melewati masa gelap, dan dari sanalah mereka belajar melihat cahaya. Jaka Wirana berjalan menyusuri jalan setapak menuju tepi sungai. Di tempat itu, di bawah pohon sawo tua, dulu Syekh Siti Jenar sering mengajarkan kebenaran tentang jiwa dan waktu. Kini tempat itu telah menjadi semacam tempat ziarah. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk duduk diam, berdoa, atau sekadar merasakan damainya suasana yang terasa suci. Air sungai yang dulu hitam kini bening, memantulkan langit biru tanpa awan. Jaka berhenti di tepi air, lalu berlutut. Ia membawa kitab tua peninggalan sang guru dan meletakkannya di atas batu. Dengan suara lirih, ia berkata, "Guru,
Semua yang kau ucapkan kini menjadi nyata. Dunia memang tidak berakhir, tapi hati manusia telah lahir kembali. Ia menatap sekeliling. Anak-anak berlari bermain di antara pepohonan. Para ibu menjemur pakaian sambil tertawa. Dan para petani bekerja sambil menyanyikan tembang Jawa lama yang penuh syukur. Di setiap senyum, di setiap sapaan, Jaka merasakan ajaran sang guru hidup kembali. Tidak dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan. Malam sebelumnya, Jaka bermimpi lagi tentang Siti Jenar. Dalam mimpinya, sang guru berdiri di atas lautan cahaya, mengenakan jubah putih kehijauan yang berkilau lembut. Wajahnya tenang, matanya penuh kasih. Waktu bukan musuhmu, nak, ucapnya dalam mimpi. Ia hanyalah cermin untuk melihat apakah kau masih berjalan di jalan yang benar. Selama manusia mampu menjaga hatinya tetap jujur, maka akhir zaman tak akan pernah datang untuknya. Ketika Jaka terbangun, air matanya mengalir tanpa sadar. Ia memahami makna itu kini sepenuhnya. Bahwa kiamat sejati bukan tentang kehancuran dunia, melainkan tentang kebangkitan nurani manusia. Dan selama hati masih mengenal cinta, dunia akan terus memiliki harapan. Hari itu, menjelang senja, Jaka memimpin seluruh murid dan warga desa untuk berdoa bersama. Mereka duduk melingkar di bawah pohon sawo tua, tanpa imam, tanpa perbedaan. Suara mereka menyatu dalam satu irama lembut, memanggil nama Tuhan dengan penuh rasa syukur. Di langit barat, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan cahaya keemasan yang menari di permukaan air sungai. Di antara doa dan air mata kebahagiaan itu, angin berhembus pelan, membawa aroma melati dan suara samar, seolah bisikan dari dunia yang lebih tinggi. Cahaya tidak pernah padam, ia hanya menunggu manusia untuk menyalakannya kembali. Jaka menutup matanya dan tersenyum. Ia tahu meski Siti Jenar telah lama pergi, ajarannya kini hidup abadi. Bukan dalam kitab, bukan dalam cerita, tapi di dalam hati setiap manusia yang telah belajar mengenal dirinya. Dan di bawah langit senja yang tenang, dunia terasa baru lagi. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebencian. Hanya kedamaian yang mengalir lembut, seperti sungai yang setia menemani perjalanan waktu. Kisah pun berakhir, tapi cahayanya tetap abadi.